Halo adik-adik semua, perkenalkan, saya Amelia Ardina Putri dari kelas 2 SDA 1 Unisnu Jepara. Hari ini kita akan belajar bersama tentang topik yang sangat penting untuk masa depan bumi kita, yaitu energi terbarukan dan ramah lingkungan. Saya harap kalian semua semangat dan siap berpartisipasi ya. Tahukah kalian, setiap hari kita menggunakan energi untuk menyalakan lampu, menonton TV, atau mengisi daya ponsel. Tapi, sumber energi seperti minyak bumi dan batu bara suatu hari akan habis. Selain itu, penggunaannya juga menyebabkan polusi. Nah, bagaimana caranya agar kita tetap menggunakan energi tanpa merusak bumi? Mari kita cari tahu jawabannya. Lanjut ke tujuan pembelajaran. Jadi, tujuan pembelajaran dari materi ini adalah 1. Menjelaskan ancaman krisis energi dan pentingnya penghemat energi. 2. Mengenal sumber energi alternatif terbarukan yang ramah lingkungan. 3. Menyusun ide-ide untuk menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah materi. Apa itu energi? Energi adalah kekuatan yang bisa membuat segala sesuatu bisa bergerak atau bekerja. Contoh penggunaan energi dalam kehidupan sehari-hari adalah menyalakan lampu, menggunakan kipas, menyetrika baju. Beberapa sumber energi yang kita gunakan saat ini tidak dapat diperbarui dan bisa habis, seperti batu bara, minyak bumi, gas alam. Selain terbatas, penggunaannya juga menimbulkan polusi udara dan pemanasan global. Pengertian: energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui secara alami dan tidak pernah habis. Sumber energi ini terus tersedia dan tidak menimbulkan polusi seperti bahan bakar fosil. Energi terbarukan berasal dari sumber alam yang tidak pernah habis dan tidak mencemari lingkungan. Contohnya, 1. Energi matahari dapat diubah menjadi listrik menggunakan panel surya. Contoh dari penggunaan energi matahari adalah lampu jalan tenaga surya dan PLTS. Contoh yang kedua yaitu energi angin yang dapat diubah menjadi turbin angin mengubah angin menjadi listrik. Contohnya, kincir angin di ladang yang membantu petani dalam menambah listrik. Yang ketiga, ada energi biomasa yang dapat dibuat dari bahan organik seperti sampah atau kotoran hewan. Contohnya, biogas untuk memasak. Contoh yang keempat, ada energi gelombang laut. Energi gelombang laut adalah energi yang dihasilkan dari gerakan ombak dan pasang surut air laut. Contohnya ada pembangkit listrik tenaga gelombang, teknologi oscillating water column, dan pelampung energi gelombang. Ada beberapa manfaat energi terbarukan. Yang pertama, ramah lingkungan. Energi terbarukan tidak menghasilkan polusi yang merusak lingkungan. Proses pembangkitan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin tidak membakar bahan bakar fosil, sehingga tidak menghasilkan karbon dioksida dan polutan yang merusak lapisan ozon. Yang kedua, manfaatnya yaitu tidak akan habis. Sumber-sumber energi terbarukan seperti matahari dan angin selalu ada, karena secara alami terus tersedia dan dapat diperbaharui. Manfaat yang ketiga yaitu mengurangi ketergantungan fosil. Bisa mengurangi penggunaan minyak bumi dan batu bara yang terbatas. Keempat, manfaat dari energi terbarukan adalah mengurangi dampak perubahan iklim. Energi terbarukan mengurangi emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Karena energi terbarukan seperti matahari, angin, dan air tidak menghasilkan emisi karbon dioksida saat dihasilkan. Kita semua bisa berkontribusi
Dengan cara 1. Mematikan elektronik jika tidak digunakan, seperti TV yang harus dimatikan jika tidak digunakan, begitu juga lampu dan AC. Yang kedua, menggunakan transportasi ramah lingkungan seperti bersepeda atau naik angkutan umum. Yang ketiga, pilih peralatan hemat energi seperti lampu LED dan kulkas berlabel hemat energi. Yang keempat, menghemat air. Matikan keran saat tidak dipakai dan gunakan shower hemat air. Oke, mari kita kerjakan kuis 4 soal berikut ini. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah sumber energi yang digunakan oleh panel surya adalah yang pertama ada ombak, yang kedua ada matahari. Maka jawaban yang benar adalah matahari. Oke, selanjutnya soal yang kedua. Di situ ada soal yaitu sumber energi terbarukan yang dapat digunakan untuk pembangkit listrik dari aliran di sungai disebut energi air. Apakah benar? Iya, benar. Nomor 3. Manakah contoh sumber energi terbarukan? Apakah gas alam? Bukan. Minyak bumi? Bukan juga. Jadi jawabannya adalah matahari. Soal keempat, apa salah satu keuntungan energi terbarukan? Energi terbarukan yaitu sumbernya tidak terbatas dan dapat diperbarui. Oke, kuisnya sudah selesai. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kunci untuk mengatasi perubahan iklim dan memastikan keamanan energi adalah energi terbarukan, khususnya di Indonesia. Sumbernya melimpah, bersih, dan beragam. Meskipun ada kendala dalam kemajuan, solusinya masih terus bisa ditemukan. Bagi kita dan generasi mendatang, beralih ke energi terbarukan merupakan investasi untuk planet yang lebih sehat, ekonomi yang lebih kuat, dan masa depan energi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, mari kita wujudkan dunia yang lebih baik. Sekian, terima kasih.